kan sebagai institusi pendidikan kedokteran, khususnya paling dekat dengan masalah-masalah kesehatan. Tentu kami ingin berkontribusi pada masyarakat, terutama di situasi pandemi COVID-19. Berbagai upaya telah kita lakukan di dalam melaksanakan tugas-tugas kesehatan, tugas-tugas kemanusiaan di situasi pandemi COVID, mulai dari pelayanan, kemudian pencegahan, maupun edukasi pada masyarakat. Salah satu kegiatan hari ini adalah melakukan kegiatan donor darah dan donor plasma konvalesen. Donor darah itu kami untuk memenuhi kebutuhan rutin di rumah sakit, karena situasi seperti sekarang sangat sulit mencari pendonor untuk mau datang ke rumah sakit kan. Kemudian donor plasma konvalesen adalah merupakan salah satu solusi untuk pasien-pasien COVID-19. Itulah kenapa di hari ulang tahun BKFK yang ke-59 kami melaksanakan kegiatan ini. Tentu ini baru salah satu upaya kita di dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Masih banyak lagi rangkaian-rangkaian kegiatan yang perlu kita sinergikan. Dalam hal ini kami melakukan sinergitas antara akademisi, Polri, kemudian birokrasi dan profesi. Nah, kedepannya kami juga sudah bersinergi dengan Rumah Sakit Sanglah sebagai rumah sakit pendidikan utama, kemudian dengan Kementerian Kesehatan dan tentunya dengan Dinas Kesehatan, yaitu kami sesuai dengan permintaan kebutuhan dari Dinas Kesehatan dan Satgas Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Bali mengenai kebutuhan dokter di tempat-tempat isolasi. Kami menugaskan 122 orang residen kami untuk ditugaskan di tempat-tempat isolasi. Dalam rangka apa? Membantu untuk men-screening mana yang isolasi cukup di tempat itu atau mana yang harus masuk rumah sakit. Ini tentu perlu kita screening lebih awal untuk mencegah mereka jatuh dalam keadaan buruk, yang kita kenal dengan keadaan terjadi desaturasi. Itu baru kita kirim, tentu harapannya kita bisa lebih awal dari itu sehingga memberikan tingkat kesembuhan yang lebih baik. Kemudian langkah berikutnya adalah dengan PPSDM Kementerian Kesehatan, kami melalui Komkorde melakukan pelatihan dengan Rumah Sakit Pusat Sanglah dan Pasar melakukan pelatihan untuk tenaga vaksinator. Jadi pada saatnya nanti kalau melakukan vaksinasi massal, di mana kita butuh tenaga lebih banyak untuk bisa lebih cepat mencapai cakupan imunisasi, kami sudah menyiapkan juga seluruh residen kami untuk dilatih untuk melakukan vaksinasi, melakukan vaksin ya pada masyarakat. Kita punya hampir 1.129 residen. Jadi semua itu nanti kita akan perbantukan bersama-sama dengan pemerintah untuk bersama-sama mencapai cakupan imunisasi. Makin cepat kita bisa menuntaskan tentu akan makin baik. Ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab institusi pendidikan dan kepedulian kami, kepekaan kami terhadap kondisi situasi seperti saat ini. Karena saya yakin hanya dengan kolaborasi kita bisa mengatasi pandemi ini dengan baik. Kita boleh lelah, tapi kita tidak boleh kalah dalam situasi seperti ini. Semoga semangat dari teman-teman tenaga kesehatan, adik-adik kami para residen, termasuk semua komponen, ya, karena tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa hanya orang kesehatan saja, perlu lintas sektor yang mensupport, termasuk juga dari kepolisian, dari TNI, dari masyarakat umum. Jadi semua stakeholder harus bersama-sama bergerak untuk menanggulangi penularan COVID-19. Utamanya adalah mematuhi protokol kesehatan. Cuci tangan, jaga jarak, menggunakan masker, jauhi kerumunan. Itu sudah harus menjadi lifestyle, menjadi mandatory yang harus dilakukan oleh masyarakat. Bahkan kami saat ini juga mengeluarkan buku edisi kedua, penanggulangan COVID-19 berbasis desa dan desa adat. Di sana juga sudah kami cantumkan mengenai vaksinasi. Jadi merupakan edisi revisi dari yang pertama. Dulu belum ada vaksinasinya. Sekarang yang edisi kedua juga mencakup bagaimana vaksinasi, kemudian apa keuntungan, kemudian apa risikonya dan sebagainya. Semoga itu bisa menambah pengetahuan masyarakat kita dan tidak lagi ragu-ragu untuk divaksin. Saya kira ini menjadi hal yang sangat penting. Ya tentu kita tidak akan gegabah untuk melakukan itu. Jadi ada kriteria yang harus dipenuhi untuk seseorang bisa divaksin, sehingga keamanan mereka untuk mendapatkan vaksin tetap kita terjaga. Dalam rangka menekan
laju penularan kasus COVID-19. Seperti itu. Berapa kebutuhan plasma konvalesen itu untuk di unit ataupun di RSPK? Kami di mana membutuhkan kami siapkan. Jadi kami akan upayakan untuk itu. Karena kami juga tidak hanya dari masyarakat, jadi residen-residen kami pun, di dokter-dokter yang menjalani pendidikan spesialis termasuk dokter spesialis ini juga ada yang pernah terpapar. Dan ini juga bisa menjadi sumber untuk pendonor plasma konvalesen. Kita yang selalu merasa terpanggil, bahkan anak didik kami banyak yang sudah melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan pasien. Targetnya kalau dari donor kali ini yang konvalesen berapa? Begini, kami harapkan makin banyak dapat makin bagus. Cuman kan dia harus dicek dulu titer antibodinya. Jadi harus memenuhi persyaratan dulu. Aktivitasnya sejauh mana? Ini semua masih dalam dalam riset ya. Jadi masih kita uji coba karena kita masih belum punya golden standard nih. Jadi semua alternatif kita upayakan untuk berusaha menekan pemburukan pasien-pasien dengan COVID-19. Memang ada beberapa kasus yang hasilnya baik, tapi ada juga yang gagal. Tentunya kita selalu berupaya mencari terobosan-terobosan di dalam penanganan COVID-19 ini sehingga kita bisa bermanfaat lah buat bangsa dan negara. Berapa orang Pak hari ini TPK? Kalau donor darah TPK sama donor darah rutin itu sekitar 119 yang tercatat. Kami masih ada gelombang berikutnya di minggu depan, tanggal 21 lagi. Pak, rencananya donor darah konvalesen ini apakah diadakan rutin di Fakultas Kedokteran? Kami harap rutin, karena kami punya adik-adik mahasiswa dari tim bantuan medis Janar Duta namanya, yang selalu rutin menggelar kegiatan donor darah. Mungkin nanti dikaitkan dengan event-event tidak hanya sebatas ulang tahun Fakultas Kedokteran, tapi ada beberapa event-event yang bisa dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Dan itu hampir rutin adik-adik kami menggelar kegiatan itu. Antusias peserta sendiri seperti apa? Saya kira antusiasnya sudah cukup luar biasa ini antusiasnya terhadap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Saya berharap kan tidak hanya di Fakultas Kedokteran, di tempat-tempat lain juga berkenan untuk menyelenggarakan ya kita akan support juga. Kami akan komunikasikan dengan tim dari baik tim bantuan medis dari mahasiswa kita maupun dengan unit transfusi darah dan PMI.